Halo Insan Dikti Saintek, selamat datang kembali di Dikti Saintek Menyapa, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot bareng sosok-sosok inspiratif dari dunia pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Nah, hari ini spesial banget karena akan ngobrol bersama seorang mahasiswa muda seperti saya ya, yang prestasinya sudah mendunia lewat robotik. Ia adalah Jeremy Ronaldo Pardede, mahasiswa Teknik Elektro ITS, yang juga anggota tim Rivera ITS Robocon, yang juga baru saja meraih prestasi luar biasa nih, yaitu juara 1 nasional KRAI 2025, dan ikut membawa tim Indonesia menyabet Best Design dan Kajima Award di ajang EBU Robocon di Mongolia. Waduh, keren banget di Mongolia loh. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Halo Jeremy. Iya, halo. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Ini bisa diceritain nggak? Karena robotik nih kayaknya nggak semua orang suka dan nggak semua orang ngerti ya. Iya. Awalnya dirimu suka dunia robotik tuh gimana? Oke, ya sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri lagi. Saya Jeremy, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2022 dari tim robotik ITS Robocon Rivera. Jadi awal mula tertarik dengan dunia robotik itu tadinya awal mula saya kan keterima di ITS. Ya. ITS kan cukup terkenal dengan dunia robotik. Betul. Tadinya saya tidak ada keinginan untuk, masih awam lah dengan dunia robotik. Tapi ketika ada UKM Expo, yaitu kayak ajang pameran dari UKM-UKM, salah satunya itu ada UKM robotik. Nah, di situ saya ikut dalam expo tersebut, dan ternyata di ITS sendiri ada 9 tim robotik di dalamnya, dan saya cukup ditarik lah minatnya dengan tim ITS Robocon itu sendiri. Oh, jadi di ITS sendiri timnya tuh ada 9? Iya, ada 9. Terus dirimu akhirnya memilih tim Rivera. Iya. Spesifikasinya apa kalau di Rivera itu berarti? Jadi tim yang saya gabung ini sebenarnya namanya itu adalah ITS Robocon. Tapi annual name-nya itu selalu berganti. Untuk tahun ini itu namanya Rivera. Oh gitu, berarti namanya sebenarnya Robocon, tapi nama acaranya tiap tahun ganti, yang dimana di tahun ini adalah Rivera gitu ya. Nah, apa sih yang bikin kamu memilih bidang elektronika di dalam tim? Oke, ya, jadi karena saya tadinya kan awalnya keterima di ITS, dan di jurusan Teknik Elektro. Ya udah, karena linear dengan jurusan sekalian belajar, makanya saya gabung divisi elektronik. Oh, sekali dayung 2-3 pulau terlewati ya, karena kebetulan ngambil jurusannya teknik elektro. Iya, teknik elektro. Tapi dalam sebuah tim itu emang selain elektronika tuh ada apa aja sih? Kalau di tim general itu biasanya salah satunya ya elektronik, kemudian ada divisi mekanik, kemudian ada programming, dan yang terakhir ada official. Oh, jadi ada divisi-divisinya. Iya, benar. Dan dirimu ngambil bidang elektronika. Iya. Nah, ini aku penasaran nih. Ini dirimu yang tadinya awam, lihat-lihat ada Expo UKM, akhirnya nyemplung, tertarik. Terus pertama kali ikut KRAI atau Robocon. Awal ceritanya tuh gimana dulu? Oke, jadi karena kan tadi Expo dulu ya. Terus saya seleksi lah. Jadi untuk gabung tim robot itu ada seleksinya juga. Oh, jadi nggak sembarang oke. Iya, jadi saya ikut seleksi, dan hari itu ketika saya seleksi itu yang daftar di tim ITS Robocon sendiri itu cukup banyak, dan itu tantangan tersendiri lah untuk, padahal baru step pertama kan. Dan itu ya saya jalani, dan akhirnya ya singkat cerita saya keterima di tim ITS Robocon sendiri. Dan hari itu pertama kali ikut KRAI ya tahun 2023. Hari itu di Semarang. Oh, KRAI pertama kali kamu ikut di Semarang. Itu untuk pertama kali. Nah, tapi yang bikin aku penasaran, dari sekian banyak peserta yang ikutan untuk masuk Robocon, tim Robocon gitu ya. Terus dirimu bisa keterima apa gara-gara selaras sama jurusan? Anak elektronika nih, bisa kali gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak juga, karena sebenarnya timeline untuk seleksinya tuh cukup panjang, hampir 1 semester. Wow. Jadi itu semester 1 ikut seleksi, dan penghujung semester 1 menuju semester 2
baru pengumuman keterima. Oh, lama juga ya. Ya. Nah, ini di tahun 2024 sampai 2025, tim Robokan ITS nih benar-benar jadi sorotan. Boleh di-share nggak tentang perjalanan tim sampai akhirnya bisa juara nasional bahkan sampai di Mongolia? Iya, mungkin perjalanannya itu nggak selalu serta-merta mulus ya. Pasti. Jadi kalau dari tahun pertama sendiri, itu kan tahun 2025 KRAI, itu saya bergabung, masih maba lah, masih tahun pertama. Dan itu cukup berat bagi saya, cukup banyak belajar hal baru, dan pertama kalinya ikut sebuah organisasi tim gitu. Untuk tahun pertama ini, menurut saya banyak pelajaran lantaran karena di tahun 2023 KRAI ini tim ITS belum bisa mewakili Indonesia. Terus tahun berikutnya 2024 itu KRAI atau KRI lah, itu diadakan di Solo, Surakarta, di UMS. Dan sekali lagi tim ITS Robocon belum bisa mewakili Indonesia. Hari itu juara 2. Aduh, sayang banget. Dan ya cukup berat lah perjalanannya. Dan daya juang itu kan harus kita pertahankan. Setuju. Nah, dan di tahun 2025, yang mana ini adalah tahun terakhir saya di tim, lantaran biasanya di tim robot itu masa abdinya 3 tahun. Di tahun terakhir ini saya ingin memberikan yang terbaik lah. Jadi saya dan teman-teman tim mengevaluasi selama 2 tahun ini mengapa bisa tidak mewakili Indonesia. Tapi dengan evaluasi-evaluasi tersebut, akhirnya ya kami berhasil di 2025 juara 1 KRAI dan mewakili Indonesia untuk berangkat ke Mongolia dalam kontestasi EBU Robocon 2025. Ih, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk tim ITS ya. Aku sampai melongo loh karena perjalanannya lumayan panjang. Udah gitu masa ngabdinya 3 tahun, pas banget dirimu udah semester akhir juga kan? Ini kalau nggak berhasil pasti penasaran, ya dong. Dan akhirnya bisa mewakili Indonesia di Mongolia untuk EBU ya, EBU Robocon. Iya, EBU Robocon. Itu di sana gimana di Mongolianya sendiri? Maksudnya kan dirimu udah beberapa kali ikut KRAI yang di Semarang, Solo. Nah, begitu ke Mongolia, apakah perbedaannya sangat signifikan? Oh, gini ya kalau di internasional nih, gitu. Ya, jadi kalau ya benar tadi. Kalau di Indonesia kan ya melawannya teman-teman dari tim kampus Indonesia gitu. Lama-lama kenal ya sama pesertanya ya? Berkenalan. Nah, sedangkan kalau di Inter kan lawannya negara-negara yang cukup berat gitu. Ya, kemarin ya ada Jepang, ada Hong Kong, ada Vietnam. Negara-negara besar ya, yang teknologi juga maju-maju di sana ya. Dan kemarin itu cukup amazed dengan tim-tim negara lain lantaran mereka kan sudah cukup advance lah dari teknologi. Dan kemarin di Mongolia cukup banyak belajar terkait segala hal, baik itu teknis maupun manajemen dengan mereka. Ya kemarin itu dari pihak EBU Roboconnya juga memberikan sesi sharing session lah bersama tim-tim yang negara-negara lain seperti itu. Jadi banyak pengalaman dan banyak belajar dengan tim-tim negara lain. Apa yang menjadi tantangan selama di sana? Untuk tantangan sendiri, pertama ya pasti culture shock, lantaran di negara orang. Jadi kalau di Indonesia kan kita bahkan dengan orang yang pertama kali pun bisa langsung akrab gitu. Betul. Kalau di negara orang kan kita ya cukup jaga sopan santun. Terus yang kedua adalah kondisi lingkungan sih, kayak di Indonesia kan tropis ya, di sana kan cukup ke utara dekat Rusia, itu kagetnya agak dingin sih di sana. Masuk angin ya? Jadi itu sih yang kemarin agak cukup beradaptasi. Dan yang terakhir mungkin makanannya kayak. Oh gitu? Iya. Kurang cocok? Kurang cocok. Emang kebiasaan deh, lidah orang Indonesia tuh kan rempah banget. Kayaknya kalau misalnya makan luar negeri kayak ada yang kurang gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin tantangan berarti bisa secara gambaran adalah mental sangat diuji ya. Benar. Dengan ketidakbiasaannya. Kita orang Indonesia ngadepin udara, makanan, terus juga culture shock. Orang Indonesia kan dikit-dikit senyum, nyapa. Kalau luar negeri kan individualis banget ya orang-orang luar tuh ya. Dan
Akhirnya lomba berjalan sampai akhirnya pengumuman pemenang. Nah, ini kemarin tim Robocon ITS berhasil memenangkan Best Design Award. Gimana perasaannya, Jeremy? Kemarin itu sangat kaget gitu, karena tidak expect kalau kami tim Indonesia bisa meraih Best Design. Lantaran jujur untuk Best Design ini kan pertimbangan dari petinggi-petinggi EBU Robocon. Jadi ya kami tidak tahu untuk mekanismenya bagaimana, dan ya rasanya cukup senang dan sangat tidak expect lah. Lantaran kami lihat juga tim-tim robot-robot dari tim lain itu kayak sangat keren gitu. Jadi ya sangat bersyukur dan senang lah bisa. Tapi pengen tahu deh, kalian bikin apa sih? Untuk robotnya. Jadi karena ini kan EBU Robocon. Jadi penyelenggara atau tuan rumahnya itu berganti-ganti tiap tahunnya. Oke. Karena ini adalah Mongolia, jadi dari pihak Mongolianya itu membuat tema untuk tahun 2025 itu robot basket. Jadi bermain basket robotnya. Udah ditemain. Iya, 1 tahun sebelumnya. Atau setelah kontestasi pada tahun itu selesai, jadi diumumkan pada saat itu juga untuk tahun berikutnya temanya apa. Oke, bikin robot basket. Robot basket. Akhirnya kalian bikin tuh. Sebenarnya ngincarnya pasti juara 1 dong. Benar. Masuk top 3 lah minimal, ya kan? Benar. Ternyata ada kategori lain yaitu Best Design. Benar. Dan kalian masuk. Pertimbangannya dari juri dikasih tahu nggak sih apa? Kenapa kok bisa menang nih gitu? Ya itu kemarin juga bingung gitu kok bisa. Lantaran tapi kami juga tidak banyak bertanya kepada pihak juri, lantaran itu kami juga menghargai privasi mereka. Tapi kalau kami bisa menilai sendiri robot kami itu mirip kayak, nggak tahu ya, mungkin dari angan-angan kami, robot kami agak mirip kayak alat musiknya mereka, mungkin nggak tahu. Oh gitu, jadi unik ya. Unik, iya. Mereka ngeliatnya unik, mungkin bisa jadi itu Annabelle alias analisis gembel kalian ya. Tapi yang penting begitu diumumin nama Indonesia sebagai Best Design Award sih udah terserah deh alasannya, apa penting bawa piala gitu ya, seneng banget. Nah, ini program Dikti Saintek Berdampak ini kan juga selalu mendorong mahasiswa untuk nggak cuma belajar teori ya, Jeremy ya, tapi juga bikin inovasi yang relevan. Nah, kayaknya sesuai banget sama apa yang dirimu lakukan bersama tim Robocon ITS ya. Menurut kamu gimana sih Robocon dan riset robotik ini bisa nyambung dengan visinya Dikti Saintek Berdampak? Iya, mungkin sebenarnya dari tim robot itu sendiri kan juga belajar ya di teori perkuliahan, dan ya udah apa yang kita pelajari selama perkuliahan yaitu kita aplikasikan dan implementasikan di pembuatan robotik dan semacamnya seperti itu. Jadi ya intinya apapun yang kita serap ilmu teori dari dosen-dosen itu kita implementasikan sehingga bisa menjadi sebuah inovasi dan jadilah robot itu sendiri. Setuju. Nah, tapi yang unik nih Jer, kalau dari dilihat pengalaman kamu di tim robotiknya ITS, ini kan sangat banyak kolaborasi dengan lintas bidang ya. Benar. Nah, apakah pengalaman kamu di tim robotik ini membantu kamu melihat pentingnya kolaborasi? Benar, jadi tim robot itu tidak serta-merta mengambil satu pembidangan jurusan saja di kampus. Pertimbangan untuk menerima mahasiswa itu kan tidak hanya dilihat dari jurusannya saja, tapi juga dari pengalaman dan skill mereka. Ya, saya cukup belajar banyak dari teman-teman dari jurusan lain. Di angkatan saya jujur, saya elektro sendiri bahkan. Masa? Di angkatan saya ya, di tim saya. Itu saya elektro sendiri, dan saya cukup banyak belajar dari teman-teman yang jurusan lain, karena kita itu tidak hanya belajar cuman karena saya elektro berarti saya harus belajar elektro aja. Nah, itu membuka pikiran saya, itu jauh-jauh lah dari pikiran saya, karena di tim ini kan banyak jurusan, sehingga saya juga bisa belajar terkait itu mekanik, terkait itu program, bahkan itu juga belajar terkait itu nge-manage tim dari divisi official itu sendiri. Jadi ya belajar dengan teman-teman jurusan lain dalam tim itu cukup membuka wawasan bagi saya lah.
Jadi tidak hanya secara teknikal, tapi bagaimana juga bersosialisasi dengan orang ya, sumber daya manusianya, bersosialisasi, terus juga toleransi. Apalagi dalam tim kan, satu tim berapa orang sih? Kalau untuk tahun 2025 kemarin, untuk Rivera sendiri sekitar 25 orang. 25 orang, 25 kepala tuh nyatuinnya nggak gampang ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari kampus sendiri nih, Jeremy, kampus dan kementerian bisa lebih mendukung riset robotika mahasiswa itu gimana ya? Ya, mungkin dari riset sendiri, mungkin dari pihak kampus ataupun dari kementerian bisa dibantu untuk mahasiswa terkait finance-nya lah. Jadi kan kita itu riset itu pasti banyak trial and error. Ya, entah itu coba-coba barang, entah itu bahkan ngerusak barang, karena kan trial and error. Jadi itu membutuhkan keuangan lah mungkin, atau finance bagi tim-tim riset di kampus maupun di Indonesia sendiri. Jadi pendanaan masih menjadi salah satu yang di-highlight gitu ya dalam proses riset robotik gitu kan. Karena setuju sih, namanya juga trial and error, ngancurin barang, itu kan cost ya. Iya. Nah, Jeremy, ini kan kamu kuliah teknik elektro, aktif di tim riset robotik, plus ikut berbagai proyek. Belum lagi abis lomba kemarin kan. Nah, ini kamu bagi waktunya gimana sih? Iya, untuk apalagi semester akhir. Benar, cukup berat sih itu. Tapi jadi kan kalau kuliah itu sendiri kan tidak seperti sekolah ya, full dari pagi sampai sore. Pasti ada jam-jam bolongnya. Betul. Nah, kalau di tim robot itu sendiri seringkali kita itu riset dari malam sampai tengah malam. Jadi ya mungkin dari maghrib itu kami fokuskan untuk riset robot dari maghrib sampai tengah malam. Kemudian sisanya perkuliahan dan jam-jam bolongnya itu saya pakai untuk belajar. Dan mungkin untuk strateginya, karena lomba itu biasanya di semester genap, jadi saya biasanya nge-push banyak ambil SKS di semester ganjil. Jadi semester genapnya saya ringankan dan titik beratkan di semester ganjil. Seperti itu. Sebuah strategi ya. Bener juga. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman mahasiswa lain nih, Jeremy, ya agar tetap bisa berprestasi tanpa kewalahan? Tipsnya mungkin langkah pertama ditetapkan tujuan awalnya. Kayak kita ini dari awal pengen melangkah kemana. Ya, kalau kita ada tujuan pasti kan nggak bingung kemana-mana. Terus kalau udah ada tujuan, langkah berikutnya mungkin ya kita kerjakan tujuannya dan berani aja gitu, coba aja dulu, karena kita kan nggak akan pernah tahu tujuan kita ini bisa tercapai atau enggak kalau nggak berani melangkah. Jadi ya pertama tujuan dan berani melangkah sih. Coba aja dulu ya, setuju. Karena kita nggak akan pernah tahu sih kalau nggak nyoba ya kan. Iya. Terkadang mentalnya udah ciut duluan sebelum berperang, aduh itu yang bahaya. Nah, tapi memang nih ya, Jeremy ini bisa dibilang salah satu contoh nyata mahasiswa berprestasi yang nunjukin kalau anak muda di Indonesia tuh bisa kok, bisa banget bersaing di kancah global. Nah, kalau kamu sendiri nih, bisa kasih pesan nggak untuk adik-adik mahasiswa? Kan udah semester 7 kan, semester akhir, apa yang pengen kamu sampaikan? Ya itu mungkin kayak sebelumnya, ya tetapkan tujuan, berani melangkah, nothing tulus lah. Jadi kita ini kan di dunia kan sekali aja ya hidup ya. Jadi beranikan diri untuk nyoba semua yang bisa kita pelajari gitu. Jadi selagi ada kesempatan dan masih banyak ilmu yang ada, kita ambil lah, kita serap sebanyak-banyaknya, seperti itu. Baik, itu untuk adik-adik mahasiswa. Tapi harapan untuk tim Rivera nih ke depannya, apalagi masa pengabdian kan katanya cuma 3 tahun. Mungkin setelah ini dirimu akan lulus. Harapannya untuk tim yang sudah kamu bangun nih? Harapannya untuk tim mungkin bisa untuk lebih semangat lagi dalam kompetisi. Terutama kan sebelum kita melanjutkan di internasional, pasti kan ada nasionalnya dulu, seleksinya sebagai perwakilan. Mungkin bisa semangat dalam kompetisi nasional, sehingga bisa mewakili kembali untuk tahun depannya, dan meraih juara 1 di internasional. Wah keren nih, kayaknya untuk junior-juniornya Jeremy agak pressure ya, bebannya agak berat ya, karena udah pernah menang di Mongolia, minimal dipertahankan.
Nah, dirimu sendiri ada harapan nggak untuk Indonesia di ajang-ajang riset dan teknologi internasional nih? Ya, mungkin harapannya untuk Indonesia sendiri, ya kembali tadi kayak terkait dana ya. Mungkin kalau saya belajar dari teman-teman negara lain ketika kontestasi, kayak mereka itu sangat didukung terkait riset untuk teknologi dan robotik mereka. Sehingga tidak menjadi sebuah bahan bakar untuk mereka lantaran mereka bisa mencoba lebih banyak gitu. Ya harapannya mungkin untuk tim-tim riset Indonesia lebih didukung lagi terkait finance sehingga tim-tim riset Indonesia bisa bersaing bahkan mengungguli negara-negara lain seperti itu. Amin, amin. Itu memang harapannya ya, negara hadir untuk teman-teman muda, mahasiswa-mahasiswa muda yang melakukan berbagai macam riset, ya harapannya dari hasil riset itu bisa ada inovasi yang berdampak untuk Benar. masyarakat Indonesia. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, Insan Dikti Saintek sama Jeremy, tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, kita main game dulu gimana? Oh boleh. Jadi ini adalah mini games namanya This or That Robot Edition. Jadi kamu tinggal pilih salah satu aja, nggak usah pakai mikir, celetukin aja langsung. Siap? Siap. Pertanyaan pertama, coding atau soldering? Soldering. Emang lebih gampang ya? Gampang. Pertanyaan kedua, riset semalaman atau istirahat cukup? Riset semalaman. Istirahat dong. Nggak ya? Daripada menangis karena tidak bisa menang. Oh iya benar, memang beda preferensi ya teman-teman ya. Robot cerdas atau robot cepat? Robot cerdas. Oh, bukan robot instan ya? Enggak ya, enggak ada yang instan di dunia ini pemirsa ya. Keren banget ngobrol sama Jeremy, terima kasih banyak sudah mampir di podcast kami ya. Semoga sukses selalu, Amin. Semoga harapannya apa yang tadi kamu sampaikan, terutama terkait pendanaan untuk riset-riset ini bisa segera terrealisasikan. Karena memang sekali lagi mahasiswa adalah agen perubahan, jadi mungkin dari orang-orang seperti Jeremy ini yang nanti ke depannya bisa merubah negara kita jadi lebih baik lagi. Dan memang dari cerita Jeremy, kita nih belajar kalau prestasi itu lahir dari passion, kerja keras, kolaborasi, konsistensi, dan yang paling penting memang anak muda di Indonesia bisa bersaing melalui global dengan sains dan juga teknologi. Jadi terima kasih Jeremy sudah berbagi inspirasi barengan sama kita di sini, dan juga buat Insan Dikti Saintek, jangan takut bermimpi besar. Kalau kata Jeremy tadi, mulai aja dulu, coba dulu, karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba. Terus belajar dan berkarya, dan jangan lupa terus berdampak untuk Indonesia. Saya Ajeng Dinanti, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Dikti Saintek berdampak, bye-bye.